Back with me Kenny Rao dari channel Black Face Club. Hari ini hari Kamis sore, tapi sore ini cuacanya cukup panas ya. Nah, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk membuat sebuah video tutorial bagaimana menjadi seorang helper yang baik dan benar. Mudah-mudahan ya. Jadi juga untuk teman-teman yang masih berpuasa, walaupun cuacanya panas, tetap semangat sampai nanti buka puasa. Nah, hari ini saya ingin share bagaimana kita sebagai helper atau teman-teman yang ingin belajar menjadi helper, apa sih cara-caranya untuk mempresentasikan sleeve, lalu mungkin juga equipment yang dibutuhkan, lalu apalagi yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan jika menjadi seorang helper dalam membangun seekor anjing untuk melakukan rutinitas proteksi. Nah, helper itu apa? Helper itu adalah orang yang bertugas untuk membangun, melatih, mengajarkan anjing untuk melakukan rutinitas yang berhubungan dengan gigitan atau bite work. Nah, seorang helper yang baik adalah helper yang bisa mengajarkan anjing step by step, langkah demi langkah dari awal sampai anjing itu berhasil. Jadi seorang helper itu bukan orang yang tanda kutip seakan-akan ingin membunuh seekor anjing atau mematikan drive seekor anjing atau membuat seekor anjing menjadi drop atau down atau avoid terhadap rutinitas ini. Nah, helper juga disebut dengan decoy, atau mungkin kalau di Jerman pada periode yang dulu disebutnya sebagai figuran. Nah, sebenarnya bukan figuran dalam arti kata seperti di TV. Figuran itu tidak tanda kutip ya, tanda kutip tidak seistimewa pemeran utama, tapi decoy ini atau helper ini juga orang yang sangat berjasa, sangat berpengaruh dalam sebuah proses pelatihan anjing, khususnya dog sport atau ring sport, atau mungkin police dog atau military dog yang berhubungan dengan gigitan. Di video ini dan video nanti berikutnya akan saya sharing mengenai cara mempresentasikan equipment terhadap anjing di fase-fase atau tahapan-tahapan proteksi. Jadi bukan menjelaskan bagaimana menjadi seorang training helper ataupun trial helper. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai perbedaan helper, training helper dan trial helper, bisa simak video yang sudah saya jelaskan di atas sini, cukup lengkap. Jadi biar teman-teman tahu apakah itu atau siapakah itu training helper dan siapakah itu trial helper. Nah, secara singkatnya saya akan jelaskan sedikit. Training helper itu adalah helper-helper yang bertugas melatih anjing di pelatihan, sedangkan trial helper adalah mereka yang bertugas sebagai helper saat ujian ataupun kompetisi. Jadi sebelum teman-teman melakukan sebuah rutinitas yang berhubungan dengan proteksi, ada baiknya teman-teman juga harus paham dulu dengan tools atau equipment yang dibutuhkan di latihan proteksi ini. Nah, tools ini atau equipment ini sangat banyak merek, banyak jenis, banyak model. Tapi di sini yang penting kita harus paham dulu satu persatu dari equipment ini untuk tahu fungsinya digunakan untuk anjing usia berapa, lalu ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi
teman-teman harus benar-benar menguasai ini sebelum lanjut ke bagaimana proses memberikan presentasi gigitan kepada anjing yang dilatih. Nah, equipment ini cukup banyak dan apa ya bilangnya ya, harganya juga cukup lumayan. Yang pasti yang ada di sini ini harganya pasti satu buah ini jutaan. Sombong amat. Tapi kita tidak perlu memborong semuanya untuk melakukan latihan. Seperti saya juga ini hasil dari latihan bertahun-tahun ini, ya sebenarnya masih ada juga di sebelah sana beberapa banyak. Cuma saya akan memperlihatkan kira-kira yang mana saja yang kita butuhkan dalam proses pelatihan proteksi ini. Nah, yang pertama kita butuhkan adalah scratch pen. Bukan dik. Yang kita perlu pertama sebagai helper adalah fisik yang kuat, nafas terutama. Jangan seperti saya sekarang udah kurang bertenaga, kurang kuat fisiknya untuk menjadi trial helper. Dominate then you attack from running phase, not put the sleeve in, just straight in. And then stick nice performance for this year, see. Gampang, iya. Ya, training helper tuh jauh lebih gampang kan, maksudnya lebih gampang dari secara nafas ya. Apalagi orang-orang seperti saya, nafas surya itu nggak bisa. Ya, begituan hari ini saya dapat grade C, Rolin dapat grade A. Kita tunggu nanti sekali lagi. Ketut belum main. Jadi kalau mau jadi trial helper, selain teknik, napas tuh kuatin. Tuh, darah anggur merah. Bentar lagi main, semoga dapat yang terbaik. Amin. Darah anggur merah. Jadi memang saya basicnya itu adalah training helper, di mana training saya masih bisa istirahat, minum dan nyantai. Tapi di trial itu tugas yang cukup berat. Jadi saya sangat respect sama teman-teman yang menjadi trial helper itu karena butuh fisik yang kuat. Jadi pertama itu, kedua ini scratch pen, ini namanya scratch pen. Ini tidak tembus, ini tembus jika digigit anjing tembus. Cuma ini seperti namanya scratch pen, jadi ini untuk menghindari cakaran-cakaran yang mungkin timbul dari anjing ke kitanya. Ya, itu satu. Kedua, berikutnya mungkin sepatu olahraga, sepatu kaos kaki itu sangat perlu. Kalau bisa sepatu bola, biasanya helper itu selalu menggunakan sepatu bola supaya tidak licin atau cedera atau lainnya. Lalu mungkin jika untuk level yang lebih tinggi, biasanya helper itu menggunakan semacam buat di pinggang ini. Saya lupa namanya itu, supaya tidak pinggang kita tidak cedera. Lalu ada lagi pakai apa itu namanya ya, yang buat kolor celana dalam yang keras itu ya, itu biasa digunakan untuk saat kompetisi, helper kompetisi, itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu udah tamatlah masa depan. Nah, yang saya ingin tunjukkan adalah pertama harness. Harness boleh apa saja modelnya. Kalau saya lebih suka harness seperti ini yang tidak terlalu ribet. Tapi ini juga lihat ukuran anjing juga ya. Kalau anjingnya besar, kuat, mungkin perlu harness yang lebih besar. Fungsinya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada anjing untuk fight ya saat dia maju seperti ini. Sedangkan jika kita menggunakan choke chain atau leather collar, itu biasanya anjing akan tercekik dan sulit buat dia bernafas untuk mendapatkan power yang lebih besar saat menggigit. Tetapi kalau anjing-anjingnya sudah paham seperti Aira atau anjing-anjing yang sudah ready buat ujian, tidak masalah menggunakan leather collar atau choke chain. Tapi kalau masih belajar, saya sangat menyarankan menggunakan harness ya. Kedua adalah
kedua melulu dari tadi. Berikutnya lah, saya juga lupa nanti 1, 2, 3. Nah, berikutnya adalah padded stick. Padded stick ini seperti dari karet ya, seperti ini. Ini udah rusak lah. Ini kalau yang baru tidak seperti ini lebih panjang lagi ya. Ini biasa digunakan untuk menguji keberanian anjing saat sentuhkan seperti ini, karena ada anjing-anjing yang memang juga takut jika kita sentuh seperti ini. Nah, ini di sini fungsinya untuk dites. Lalu ada whip atau pecut. Nah, ini saya kadang menggunakan, sebenarnya tidak terlalu sering-sering banget. Ini bisa menjadi alat untuk memotivasi anjing pada fighting aggression, tapi juga bisa membuat anjing pada mode defense drive. Nah, ini tergantung dari helper sendiri bagaimana menentukan atau membaca kondisi yang sedang terjadi, digunakan untuk kondisi seperti apa. Jadi tidak asal pecat pecut ya. Nah, berikutnya ada puppy sleeve ya. Ini saya gunakan untuk, sebenarnya ada seperti ini ya, ini namanya bite pillow ya. Bite pillow ini juga bisa buat kita tidur. Oh yeah. Nah, ada bite pillow yang lebih tipis dari ini, bahkan lebih tipis dari ini. Dulu saya ada satu oleh-oleh dari Andres Lodinsky, teman saya dari Ceko, tapi ketinggalan waktu kita menghadiri seminar Janbom beberapa tahun lalu. Itu sangat bagus untuk anjing-anjing berusia 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi saya tidak pakai yang besar-besar seperti ini, karena jika anjing umur 3 bulanan atau mungkin 4 bulanan, teman-teman pakai yang seperti ini, yang besar, itu sama saja, kalau saya boleh ngomong kasar, mungkin membunuh anjing ya. Jadi merusak anjing. Ini hanya digunakan saat anjing-anjing sudah paham. Jadi untuk anjing 3 bulan sampai 4 bulan saya menggunakan yang tipis-tipis seperti ini. Dan ini tidak terlalu banyak permainan, hanya mengetes dia punya keinginan untuk menggigit saja, tidak langsung dikasih dihajar sana sini, enggak. Jadi ada step-stepnya ya. 4 bulan sampai 6 bulan adalah masa ganti gigi ya, pertumbuhan gigi baru. Dan di situ saya stop latihan yang berhubungan dengan gigitan, bahkan juga tidak berlatih bermain bola. Bermain bola dan membangun drive gigitan ini saya kerjakan di usia 2,5 bulan, 2 bulan, 2,5 bulan sampai 4 bulan. 4 bulan yang saya kerjakan adalah sedikit obedience yang mudah, yang simple, duduk tiarap mungkin, atau sedikit jalan samping, dan perbanyak sosialisasi terhadap hewan lain atau anjing lain, terhadap lingkungan, terhadap manusia ya. Nah, setelah itu ada yang namanya bite pillow seperti ini. Ini untuk mengajari anjing menggigit di tengah ya, tidak pindah-pindah, atau mungkin ada yang mengunyah seperti ini, atau kita bilang chewing. Nah, disinilah alat-alat ini dibutuhkan. Jadi saya tidak langsung melatih anjing-anjing saya dengan model-model slip seperti ini yang berbentuk slip ya. Saya pergunakan hanya bite pillow ini. Ini biasa saya gunakan di usia 6 bulan setelah dia masa ganti gigi, 6 bulan sampai 7 atau 8 bulan. Nah, setelah itu saya lanjut ke puppy slip seperti ini. Ya, ini ada yang agak tipis, ini ada yang agak tebal, biasanya di sekitar 8-9 bulan. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk transisi dari bite pillow ke slip model seperti ini ya. Jadi ini tahapan-tahapannya. Tetapi kadangkala saya bertemu anjing-anjing berusia 1,5 tahun yang baru pertama kali mulai mencoba berlatih gigitan, saya biasanya juga tetap menggunakan bite pillow dulu. Jadi tidak langsung menggunakan alat-alat berat seperti ini. Saya hanya pengen tahu drive-nya dia, saya pengen tahu gigitannya dia seperti apa, baru nanti next training saya gunakan yang seperti ini. Oke, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara presentasikan alat-alat seperti ini satu persatu, tapi sekarang saya kasih tahu dulu equipment-nya. Nah, berikutnya ada bite cushion namanya. Ini double handle seperti ini.
ini untuk ya mungkin 8 bulan lah, hampir sama seperti ini juga ya, kurang lebih sama, bahkan bisa juga seperti ini, cuma modelnya 2 handle seperti ini, atau ini yang lebih keras sedikit. Nah, alat-alat ini saya gunakan untuk saat presentasi di awal-awal anjing sekitar 10-12 bulan ya, memberikan dia gigitan di tengah, lalu menahan dia untuk calm grip dan lain sebagainya, juga melatih untuk out. Jika saya menggunakan equipment seperti ini untuk melatih dia gigit juga out, buat saya cukup sulit ya, karena kita lihat posisi saya memberikan gigitan adalah seperti ini. Dengan slip seperti ini tidak mungkin kita presentasikan slip ini lurus seperti ini. Badan kita akan terasa susah untuk memajukan ini slip ini dalam kondisi lurus dan rata. Itu juga salah satu penyebab kenapa banyak anjing yang saat kita presentasikan dia menggigit bagian yang lembut, yang ini yang tidak ada barnya, kita bilang bar ya. Nah, makanya saya gunakan bite cushion ini ya. Beda ya teman-teman, mungkin bisa lihat saat saya berikan ini lurus, saat saya berikan itu adalah posisinya miring. Jadi ada anjing-anjing yang takut untuk menggigit ini karena terlalu keras, atau mungkin dia kaget pas pertama akhirnya pindah ke yang lembut. Makanya saya gunakan bite cushion ini. Begitu juga untuk melatih out, dia lepas saya bisa kasih lagi dengan nyaman ya. Nah, ini ada beberapa model dari bite cushion. Setelah ini semua selesai, baru saya masuk ke half slip. Nah, ini half slip. Ini adalah transisi dari alat-alat ini menuju ke slip sesungguhnya. Jadi ini modelnya hampir sama, tetapi tidak ada ininya. Karena terlalu berat juga buat kita tiap latihan pakai yang ini. Ya, dan ini juga banyak model, banyak tipe, banyak ukuran. Teman-teman bisa menyesuaikan saja. Nah, ini juga sangat enak pegangannya. Jadi kita bisa memberikan pelatihan kepada anjing dengan menggunakan half slip seperti ini atau seperti ini, dan ini sangat nyaman, kita bisa pegang seperti ini ya. Ini juga yang lebih besar sedikit, dan ini adalah short slip, half short slip. Nah, ini saya gunakan jika ada anjing-anjing yang mungkin awal-awal latihannya dia menggigit bagian yang lembut ini, maka saya gunakan half slip, dimana ujung dari slip ini tetap keras, tidak ada ininya. Jadi kurang lebih sama seperti ini ya, cuma tidak ada ini aja, dan harus memaksa dia untuk center gigitannya. Ya, kadang-kadang ada yang agak apa ya bilangnya ya, anjing-anjing yang mungkin tidak begitu cepat paham bahwa harus menggigit sini, bisa menggigit siku kita, tapi ya itu resikonya. Nah, tapi alat ini sangat efektif untuk mengajarkan anjing menggigit di tengah jika anjing tersebut sudah terbiasa gigit di sebelah pinggir. Berikutnya, sebelum masuk ke trial slip, ini namanya trial slip atau slip ujian, saya pakai trial slip juga, tetapi yang saya buang ini, karena ini ada sebagian anjing yang kaget dengan melihat seperti ini. Ini sebenarnya pelindung buat bahu kita saja. Nah, saya presentasikan ini dulu seperti ini, jadi membiasakan dia tetap berada di half slip, tetapi barnya lebih keras. Setelah dia terbiasa, baru saya pakai trial slip. Nah, ini sangat keras ya teman-teman, tapi untuk anjing-anjing yang sudah ujian IGP itu sudah harusnya terbiasa, dan memang
di ujian IGP itu baik 1, 2, dan 3 pasti sudah pakai slip yang ini. Dan jika training dari awal itu ada missing link, kita tidak bagus pondasinya, biasanya anjing yang ujian gigit ini pasti tidak full atau mungkin mengunyah atau tidak nyaman. Nah, ini saya gunakan untuk latihan. Dan ini juga ada trial strip yang lebih baru. Kalau ini sudah mungkin berapa kali digigit anjing, jadi sudah agak kempes sedikit. Nah, ini yang lebih baru, lebih keras, dan ini endorsan. Nah, ini alat-alat sangat penting. Tetapi walaupun anjing saya sudah menggunakan trial slip untuk di ujian seperti Aira, di latihan saya tidak selalu menggunakan slip trial ini. Di latihan saya tetap kembali ke half slip seperti ini. Jadi membuat dia lebih nyaman. Biasanya 1 atau 2 bulan menjelang ujian baru saya kembali ke trial slip, lalu saya kembali lagi ke half slip. Kalau anjing itu punya gigitan yang bagus, grip yang bagus, biasanya no problem. Nah, ini sedikit sharing dari saya mengenai equipment yang harus teman-teman pahami. Dan helper yang baik harusnya bisa membangun anjing menjadi seekor anjing proteksi yang baik, bukan hanya untuk melihat anjing itu bagus atau tidak. Di masa kecilnya dia langsung digunakan alat-alat yang berat seperti ini, langsung diberikan pressure atau tekanan yang terlalu keras, itu sebenarnya sangat membahayakan. Nah, mungkin saya juga pernah membuat beberapa video anak anjing dengan saya angkat di kain atau saya pecut seperti ini di usia muda. Itu saya lakukan karena saya sudah tahu anjingnya seperti apa, karakternya seperti apa, baru saya buat video untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa anjing yang benar-benar strong, anjing yang benar bagus, memang anjing yang sudah kuat, sudah berani dari usia kecil. Oke, itulah sedikit sharing dari saya mengenai equipment ini. Mungkin ada yang ketinggalan informasinya atau apa, mohon maaf, nanti saya akan jelaskan lebih panjang lebar lagi. Silahkan bertanya melalui Instagram saya @KennyRao, silahkan follow, karena saya lebih banyak memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman melalui Instagram daripada di YouTube ya. Baik, nah sekarang saya akan masuk ke sesi bagaimana memberikan presentasi kepada anjing saat pertama kali berlatih. Nah, ini sebenarnya buat helper sih ya, bukan buat anjingnya. Jadi saya akan sharing kepada teman-teman yang mau belajar menjadi helper bagaimana cara memberikan alat-alat seperti ini. Saya mungkin nanti akan mencoba dengan Aira saja, karena kalau saya dengan anjing-anjing yang lebih kecil, teman-teman mungkin susah melihatnya, kurang detail nanti hasil videonya. Lebih baik saya gunakan anjing yang sudah bisa, karena ini bukan masalah anjingnya, ini masalah bagaimana helper memberikan presentasi slip yang baik kepada anjing. Jika saya menggunakan anjing kecil, nanti itu sudah beda lagi konteksnya. Itu adalah bagaimana cara membangun atau melatih seekor anjing dalam proses gigitan. Yang saya ingin sharing hari ini adalah bagaimana teman-teman belajar menjadi seorang helper. Baik, saya siapkan dulu anjingnya. Nanti kita akan kasih lihat bagaimana cara.